Saya ngerawat itu cuma 100 dengan modal 3 jutaan. Kalau bebek itu harus sambung dengan sama pemiliknya, dengan batin, harus dengan batin. Jadi kalau keluar kota gitu, terus ninggal bebek di rumah, bener orangnya di luar kota, tapi pikirannya itu masih di rumah. Panen telur tiap pagi. Tiap pagi panen telur. Satu hari itu perkiraan dapat 1.500-an telur. Baterai, terus Selasa, keseluruhan 1.500 butir. Kalau di telur minim mas, minim penyakit. Baru kalau ada virus mata biru gitu, baru itu dampaknya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Asad Solahuddin. Saya di sini sebagai pengelola dari usaha Sari Ternak PS. Alamat berada di Lumajang, Jalan Raya Tukum. Dari mulai kecil dulu. Dari pertama ngerawat bebek 70, 80, terus akhirnya berkembang sampai segini. Kalau usaha ini dari turun-temurun. Kalau saya pribadi sendiri terjun di bebek mulai tahun 2020. Kalau orang tua itu perkiraan tahun 2008-an. Kalau mulai dari awal itu saya ngerawat itu cuma 100 dengan modal 3 jutaan. Itu setelah hasil 1 bulan hasil langsung saya putar lagi uangnya. 1 bulan sekali nambah populasi, nambah sampai segini ini Pak, dari populasi 100. Sekarang ini perkiraan semua populasi 4.000-an. Kalau waktu kecil itu saya waktu SD itu udah disuruh makanin bebek. Memang dari kecil sudah diperkenalkan dunia bebek. Kalau di kandang ini isinya itu ada bebek telur, ada bebek pedaging. Kalau lebih fokusnya itu di bebek petelur. Iya, petelur. Ada hibrida, bebek Jawa sama bebek Campbell, sama bebek Bali. Kalau bebek Jawa itu rata-rata telurnya warna hijau untuk setor ke Kalimantan. Terus kalau hibrida itu ya buat pedaging itu. Kalau yang bebek Bali sama Campbell itu rata-rata telurnya putih buat acara di Bali. Kalau cara penjualan ya harus langsung terjun mas, terjun ke pasar, langsung ke pasar. Di dalam kota apa sampai luar kota, Bali. Di Bali. Kalau telur hijau itu kirimnya ke daerah Kalimantan karena mayoritas di sana itu pengasin. Tapi kalau di Bali itu mayoritas butuh telur putih. Soalnya buat upacara adat. Kalau saya sendiri dengan pelanggan itu sudah langganan. Tetapi kalau waktu telur harga murah gitu ya hancur-hancuran harga ya Mbak. Tapi tetap mau ngambil. 1 minggu sekali kirim. Dalam 1 tahun itu waktu ada upacara di Bali itu rame. Galungan. Ya, Galungan itu rame. Terus kalau bisa kirim berapa ke Kalimantan? Ke Kalimantan itu istilah itu tukar telur, Mas. Di sana yang telur putih dilempar ke sini. Terus yang telur hijau di sini dilempar ke sana. Jadi tukar telur gitu. Kalau bebek itu harus sambung dengan sama pemiliknya, dengan batin, harus dengan batin. Jadi kalau keluar kota gitu terus ninggal bebek di rumah, bener orangnya di luar kota, tapi pikirannya itu masih di rumah. Nomor 1 itu ibadah lah pasti. Terus yang kedua itu harus konsisten. Jadi selama harga pasar naik turun, kita ya harus ikut pasar. Jadi kalau pedagang rugi itu ya udah biasa. Untuk yang di depan itu konsepnya bebek baterai, terus bawahnya kolam lele. Jadi lele itu nggak kita kasih pakan. Dari kotorannya bebek itu kita udah dapat hasil. Meskipun kotorannya bebek itu masih bisa dimanfaatkan. Kalau konsep kandang yang bagian belakang ini konsepnya lasa. Jadi bebek itu nggak di baterai. Kalau masalah produksi yang di bawah ini lebih bagus di baterai. Terus kalau di baterai itu lebih irit pakan.
Produktivitas telur ini tergantung perawatan. Iya, tergantung perawatan. Ngasih pakan itu 3 hari sekali. Iya, 3 hari sekali. Kan soalnya kalau yang di bawah ini kan satu sak dibuat 3 hari bisa. Iya, satu sekat, satu sak. Panen telur tiap pagi. Tiap pagi panen telur. 1 hari itu perkiraan dapat 1.500-an telur. Baterai terus Selasa keseluruhan 1.500 butir. Harga sekarang di Bali itu harga 2.300 per telur. Konsep yang di atas tuh baterai tok mas, nggak ada lelenya. Kalau tingkat kematian dari bebek petelur itu tergantung perawatan juga mas. Nggak mesti sih, ada aja yang mati 1 gitu kan. Tapi nggak setiap hari. Populasinya perkiraan 4 ribuan, tapi nggak semua bertelur mas, masih ada yang baya, ada yang tua gitu. Kalau pedaging itu umur 1 bulan, umur 35 hari itu panen. Dari mulai netes sampai umur 35 itu baru bisa dipanen. Tantangan usaha bebek ini kalau kena harga pakan mahal, bahan baku susah, harga telur anjlok. Kalau cara ngatasinya ya solusinya ya cari pakan alternatif mas. Pakai dedak, nyampur sendiri bisa. Katul. Campuran pakan konsentrat sama katul itu. Kalau cuaca hujan itu yang ganggu. Produksi telur itu turun kalau cuaca hujan. Terus ke kandang juga bau kalau nggak dibalik tanahnya. Yang pertama itu butuh kandang pertama. Terus yang kedua itu butuh modal buat beli bebeknya. Terus yang ketiga itu modal buat beli pakan. Yang penting itu dulu ya mbak. Ya di awal itu dulu, terus nanti masalah pemasaran berjalan dengan sendirinya. Untuk pemula yang paling penting itu perawatannya. Terus dengan batin kita sama bebek itu harus nyambung. Jadi kita tahu bebek sakit itu kayak apa, terus bebek nggak bertelur itu gara-gara apa. Ya itulah nyambung batin gitu mas. Kalau pemula itu biasanya itu saya dulu pemula itu butuh populasi 100 itu pemula per ekor di kisaran harga 75.000. Bibit yang berkualitas itu juga penting. Kalau bibit itu kita ngelola sendiri, jadi kita tahu kualitasnya bebek kita yang bisa dimanfaatkan dari bebek itu dari bebeknya sendiri juga bisa, dari telur bisa, dari kotorannya pun juga bisa. Kalau kotoran itu biasanya dibuat pupuk, kotorannya bebek itu. Yang paling penting di perawatan bebek itu dari kandangnya, nggak boleh lembab, harus kering. Minumnya juga harus nggak boleh telat. Kalau pembersihan kandang itu yang baterai disemprot bawahnya mas. Yang di atas semprot itu bawahnya 2 hari sekali, kalau nggak 3 hari sekali. Kalau yang lasa nggak usah. Di tanahnya itu dibalik, tinggal dikasih apa itu semprot desinfektan. Untuk daging itu untuk siap panen itu berada di umur 35 hari. Bedanya itu ya kalau daging buat khusus untuk restoran, untuk dimakan. Kalau petelur kita ngambil telurnya. Totalnya anak kandang jumlah 5. Ya 5. Setiap hari kerja. Ya kalau hari Minggu piket. Kalau bebek afkir itu biasanya digoreng mas, dijual ke resto juga. Afkir itu biasanya kalau bebek itu bertelur udah 1 tahun itu baru afkir. Udah ada yang nggak bertelur gitu itu baru masuk afkir. Tapi kalau baterai ini biasanya bisa sampai 2 tahun 3 tahun lebih mbak. Kalau yang di lasa yang di bawah ini paling 1 tahun atau 7 bulan bertelur gitu udah mulai nyepot bulunya. Vaksin itu dari kecil mas. Ya setelah netes umur 3 hari langsung divaksin. Kalau udah besar udah nggak perlu mas. Kalau di Sari Ternak ini melayani penjualan pakan, penjualan telur, sama penjualan bebek. Telur asin ada, terus keripik telur asin juga ada. Bisa menerima seluruh Indonesia ya? Penerima ya seluruh Indonesia. Resikonya pebisnis sendiri itu kadang ya kita ketipu sama orang. Saya itu dulu pernah transaksi bebek
pernah kirim bebek sekitar 500 ekor. Nah itu awalnya diutang, bilangnya hari ini, ya, akhirnya sampai sekarang masih nggak ada bayar. Hampir 2 tahun masih belum ada kabar. Ya itu emang resiko pebisnis, harus siap mental. Di sini sumber penghasilan ada 3. Yang harian itu dari bebek petelur, terus yang bulanan itu dari bebek pedaging, dan yang tahunan itu dari lele, dari budidaya lele itu. Pakan di sini itu pakai dedek sama konsentrat supret dari Comfit. Nggak pakai molase berarti ya? Nggak pakai nggak pakai fermentasi. Kalau dari bebek pedaging itu pakannya itu bebek 100 itu perkiraan habis sekitar 4 sak 1 bulannya. Saya itu berapa kilo? 1 sak itu 50 kiloan. Untuk yang bebek petelur itu 1 ekornya itu butuh makan sekitar 1,5 kilogram per hari 1 ekor. Bebek sakit, kalau bebek sakit itu biasanya dikasih vitamin dari obat-obatan, dicampur, kita campur dari pakannya bisa, campur dari minumnya juga bisa. Obatnya itu tergantung sakitnya mas. Kalau pilek, kalau daging itu kadang kalau pilek itu saya kasih Vitacik bisa, Moxacol bisa. Rawannya di bebek pedaging itu rawannya lumpuh sama pilek, itu rawannya kalau bebek pedaging. Kalau di petelur minim mas, minim penyakit. Baru kalau ada virus mata biru gitu, baru itu dampaknya luar biasa. Caranya kalau itu harus dipotong mas, nggak bisa itu kalau udah kena virus mata biru itu harus dipotong memang. Dulu pernah kan 1 kandang mas, pertama yang itu dulu yang kena, yang bebek pedaging, terus merembet ke atas sampai semuanya kena. Solusinya harus dipotong memang. 1 hari itu bisa mati 100 ekor bisa, 50 ekor bisa. Prinsip dalam hidup saya itu mau belajar, terus nggak mudah nyerah, sama tetap harus konsisten. Saya Ahdan, saya dari Sari Ternak PS, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.